U23 melawan timnas Irak U23, termasuk di GBK hingga di Mall di Kemang, Jakarta Selatan. Masih Witan angkat langsung karena dari kepentingan Perjuangan timnas U23 di Piala Asia U23 Qatar belum berakhir. Meski Senin malam lalu harus kalah melawan timnas Uzbekistan U23 dengan skor 2-0 lewat pertandingan sengit dan menegangkan. Ya, dan semalam anak-anak asuh pelatih Sintayong harus kembali turun ke lapangan hijau menantang timnas Irak U23 guna memperebutkan posisi juara ketiga sekaligus mengunci satu tempat cabang olahraga sepak bola di ajang Olimpiade Paris 2024. Namun sayangnya, lewat pertarungan sengit dan menegangkan, timnas Garuda Muda yang tampil ngotot dan pantang menyerah nyatanya belum berhasil menaklukkan skuad Lions of Babylon asuhan pelatih Radi Senaisil dengan skor 1-2 lewat pertandingan perpanjangan waktu. Witan Sulaiman pendek saja pada Rafael Strike, kembali pada Witan, masih Witan angkat langsung bahkan dari kotak penalti jatuh ke Ivariana dan gol! Ivariana menciptakan gol! Sungguh luar biasa, tendangan dari jarak yang sangat jauh tadi Bung Maru. Pada final perebutan tempat ketiga Piala Asia di bawah usia 23 tahun sekaligus menjadi tiket Olimpiade Paris 2024 yang dimenangkan oleh Irak dengan skor 2-1. Indonesia. Toh terlepas dari hasil pahit pertandingan semalam, namun doa dan semangat masyarakat Indonesia terhadap timnas Garuda Muda besutan pelatih Sintayong untuk mentas di ajang Olimpiade setelah 68 tahun menanti juga tak surut. Ini terlihat dari antusiasme para tifosi timnas Merah Putih, baik di tanah air maupun di Qatar semalam. Ya, nyaris di seluruh pelosok tanah air, masyarakat dan para artis kembali berkumpul untuk menggelar nobar timnas Indonesia U23 melawan timnas Irak U23, termasuk di GBK hingga di Mall di Kemang, Jakarta Selatan. Masih Witan angkat langsung karena dari kotak penalti Ivariana. Pemirsa Silet, aku tadinya nggak ada kepikiran mau lihat nobar kayak gini, tapi anak-anak nih pada kayak maksa, ayo dong nobar bun, semuanya seru banget ya. Hampir, tuh, gila loh, itu udah deket loh, belum. Perjuangan timnas sejauh ini di Piala Asia U23 menurut kita cukup memuaskan dan juga kelihatan dari penampilan mereka yang pantang menyerah untuk merebut kemenangan, terutama merebut tiket menuju Olimpiade Paris 2024.
Ada pula warga yang sengaja membuat tulisan yang berisi ucapan dan doa agar anak-anak asuhan pelatih Sinteyong bisa keluar sebagai juara 3 di gelaran Piala Asia U23 kali ini. Timnas Indonesia bakal lolos ke Olimpiade. Ya siapa sih yang nggak bangga ketika timnasnya lolos ke Olimpiade gitu. Harapan itu masih ada, Indonesia harus juara. Sementara para ultras Garuda yang ada di Qatar juga kembali memadati Stadion Abdullah bin Khalifah Doha, Qatar, guna memberikan dukungan terhadap Pratama Arhan dan kawan-kawan. Luar biasa lah, maksudnya sampai detik ini aja kita udah mencetak sejarah gitu loh. Jadi terlepas apapun nanti hasilnya, ya tetap harus sanjung mereka gitu. Hargai perjuangan mereka karena mereka udah berjuang semaksimal mungkin, udah mencetak sejarah. Terus 2 jempol juga buat pelatih, buat Sintayong. Harapan masih ada, bukan masih ada, harapan besar banget. Pokoknya semua pendukung timnas harus tetap positif, dukung semua timnas. Buat pemain, maju terus kita dukung. Pertandingan melawan timnas Irak U23 semalam menjadi kiprah terakhir skuad Garuda Muda di ajang Piala Asia U23 yang digelar setiap 2 tahun sekali. Dan inilah sederet fakta menarik yang mewarnai pertandingan tersebut. Asa lolos Olimpiade masih terbuka lebar. Meski harus mengakui keunggulan timnas Irak lewat pertarungan dramatis dan menegangkan, namun asa timnas Garuda Muda yang selalu tampil ngotot dan pantang menyerah untuk tampil di Olimpiade untuk kali pertama dalam 68 tahun terakhir ini juga masih terbuka lebar. Asalkan Pratama Arhan dan kawan-kawan mampu mengalahkan wakil Afrika Guinea dalam babak playoff antar konfederasi yang akan dihelat di Paris, Prancis pada tanggal 9 Mei mendatang. Prestasi lolos ke Olimpiade pastinya akan menjadi catatan manis tersendiri buat timnas Garuda Muda yang di ajang Piala Asia U23 menjadi tim debutan dan ternyata mampu mengalahkan sederet raksasa sepak bola Asia seperti Yordania, Australia, dan juga Korea Selatan. Lalu apa kata Fitri Karlina yang menonton langsung di Doha, Qatar tadi malam? There is still a chance for the Indonesian national team to go to the Olympic Games Paris 2024. Aku nggak tega gitu loh, kasihan mereka pada jalan gitu nunduk. Enggak kok, mereka nggak mengecewakan, sama sekali nggak ngecewain. Kita semuanya bangga banget, nggak perlu menundukkan kepala kayak gitu. Ya Allah, aku sampai ngevideoin sambil
nyesek banget gitu ya, pasti ada ungkapan kekecewaan dari mereka, namun mereka juga berusaha untuk terus tegar, untuk terus move on, karena namanya pertandingan itu pasti ada menang ada kalah gitu. Cuma memang mereka karena melihat antusias fans Indonesia yang sebegitu besarnya, sehingga mereka juga pasti punya beban, nggak mau bisa dibilang kayak nggak mau mengecewakan. Aku optimis sih soal ini karena sepak bola Indonesia udah oke banget menurut aku, udah masuk babak ini tuh mereka tuh udah keren banget sih menurut aku. Jadi ya semangat terus untuk semua para pemain, coach, dan semua yang terlibat di dalamnya. Kalian semua keren dan pasti menang. Timnas U23 tanpa diperkuat sang kapten Rizky Ridho. Dalam pertandingan melawan Timnas Irak U23 semalam, lini belakang skuad Garuda Muda memang tampil sedikit pincang. Lantaran absennya bek tengah sekaligus kapten tim Rizky Ridho yang diganjar kartu merah saat pertandingan melawan Uzbekistan. Posisi Rizky Ridho diganti oleh rekannya Komang Teguh yang juga tampil apik menjaga lini belakang timnas. Di saat yang bersamaan, angin segar juga menghampiri timnas Garuda lantaran striker andalan Rafael Struijk sudah bisa kembali dimainkan setelah sebelumnya absen karena akumulasi kartu kuning. We have to enjoy the game. Okay? Jatuh bersama. Satu game lagi. One more game ya. Bisa. Ayo. Ayo bisa, come on. Ayo. Bisa, ayo. Rizky Ridho, sayang dia nggak main sih. Kenapa? Alasan Ya aku enggak, dia tuh tenang soalnya. Ya terus semangat kan, masih muda juga, masih U23 juga kan, terus semangat dan tetap konsisten aja. Pertandingan Indonesia berikut pemirsa silat RCTI. Inilah deretan pesona wax para skuad Garuda Muda yang setia mendukung pasangannya di Piala Asia U23. Rafael Struijk. Rafael Struijk merupakan salah satu pemain penting dalam perjalanan timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 yang berasal dari Belanda. Sempat melewatkan 3 laga di fase grup tanpa mencetak gol, Struijk menunjukkan kematangannya dengan mencetak 2 gol cantik melawan Korea. Penyerang berusia 21 tahun yang permainannya disebut seperti bintang Arsenal, Kai Havertz itu memiliki nilai pasar transfer sebesar 1,3 miliar rupiah. Di balik piawainya Struijk ada satu sosok wanita bernama Noah van der Hoeven yang selalu menemani selama berlaga di Piala Asia U23. Noah juga terlihat menghabiskan waktu bersama ibunda Struijk, Norali Sudito, yang diketahui salah satu petinggi bank di Belanda.
Alhasil, dugaan warganet bahwa wanita lulusan Tio Business School jurusan manajemen hotel itu adalah kekasih Struijk semakin menguat. المنتخب التونسي لم يحقق اي انتصار من ايفا خطيره تسديده تسديد من جيرمي ويتان لكن سالا